selamat pagi sahabat Fresh Juice semuanya. Perkenalkan, saya Gabriel Vinitan Harjo, salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan spesial Daily Fresh Juice hari ini, Jumat 20 Maret 2026, akan dibawakan oleh Kak Anastasia Sonia, yang juga merupakan member OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik, serta selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini gereja mengajak kita untuk memulai hari kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan dengan ayat 10, kemudian ayat 25-30. Mengenai waktu yang sudah ditentukan Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Yesus berjalan keliling Galilea. Dia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa orang-orang Farisi ingin menangkap Yesus dengan niat untuk membunuhnya. Namun hal itu tidak terjadi. Bukan karena Yesus bersembunyi dalam ketakutan, bukan juga karena dia kebal. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Yesus berjalan di dalam waktu Bapa. Ada tangan Tuhan yang mengatur semuanya. Dan kalau waktu Bapa itu berlaku bagi Yesus, berarti itu juga berlaku bagi kita. Ada orang yang divonis sakit berat dan merasa waktunya sudah habis, sampai menerima sakramen pengurapan orang sakit. Namun ternyata Tuhan masih memberinya tahun-tahun tambahan. Ada orang yang tampak sehat dan kuat, namun tiba-tiba dipanggil lebih cepat daripada yang disangka. Kita tidak memegang jam kehidupan. Kita tidak tahu kapan waktu kita selesai, tetapi kita memegang satu hal, yaitu bagaimana kita hidup hari ini. Pada suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati kita, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Efesus bab 5 ayat 16. Dunia dan masa-masa yang kita tinggali sekarang ini sering mengajak kita untuk menjauhi Tuhan lewat gemerlap dan pesonanya. Di masa prapaskah ini, kita diajak untuk menahan godaan, berbuat baik, serta berpantang dan berpuasa untuk menguatkan iman kita. Setiap orang dipanggil untuk setia pada jamnya sendiri. Yesus punya saatnya, kita juga punya saat kita. Waktu kita ada di tangan Tuhan.
dan hanya Dia yang tahu kapan saat itu tiba. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selama saat itu belum tiba, selagi waktu masih diberi, kita masih memiliki kesempatan, bukan untuk hidup setengah-setengah, bukan untuk menunda kebaikan, bukan untuk menunda pertobatan. Yesus tidak bisa disentuh sebelum waktunya, dan ketika waktu itu tiba, Dia menyerahkan diri dengan sadar dan penuh kasih. Itulah kedewasaan rohani, hidup dengan percaya pada waktu Tuhan dan setia pada hari ini. Secara khusus di masa Prapaskah ini, kita diingatkan bahwa hidup kita di bumi ini adalah anugerah yang tidak selamanya. Santo Alfonsus Maria de Liguori mengingatkan agar kita menyiapkan jiwa kita setiap hari seolah itu hari terakhir kita. Bukan untuk hidup dalam ketakutan, tetapi untuk hidup dalam kesungguhan. Selama hari ini masih diberi, jangan disia-siakan. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Wah, terima kasih Kak Anastasia Sonia atas renungannya yang inspiratif hari ini. Semua setuju kan? Semoga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa hidup kita di bumi ini adalah anugerah yang tidak selamanya. Sehingga hiduplah di momen saat ini. Live in the present, 活在当下. 1, 2 burung kenari, jangan siakan hari yang Tuhan beri. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice!